Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebuah anugerah jikalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, di mana Tuhan memberikan kita kesehatan kekuatan. Itu bukan suatu hal yang biasa. Seandainya kita tidak sehat, hari ini kita akan ada di rumah terbaring ataupun di rumah sakit. Bukan sebuah kalimat yang klise kalau kita mengatakan bahwa kesehatan adalah sangat mahal. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, mengalami Allah di tengah sakit hati. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu mohon membaca ayat yang kedua, demikian bergantian hingga ayat yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan itu dan menghidupinya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sering mendengarkan sebuah perkataan yang mengatakan hidup ini adalah sebuah misteri ilahi, sebuah rahasia Allah. Ya, memang itu betul. Seorang buruh bangunan di Solo yang bernama Lanjar Sriyanto, pada masa Lebaran tahun 2009, dia membonceng anak dan istrinya dari luar kota. Di tengah perjalanan itu, mobil yang ada di depan mereka tiba-tiba mengerem mendadak. Maka akhirnya Lanjar yang ada di belakangnya menabrak mobil itu dengan begitu keras sehingga istri dan anaknya terlempar. Dan ketika istrinya terlempar dari motor, kebetulan ada mobil dari arah yang berlawanan. Dan akhirnya istri daripada Lanjar ini dikilas oleh mobil itu dan tewas di tempat. Lanjar kehilangan istrinya. 1 minggu kemudian ketika ia pergi ke kantor polisi untuk mengurus motornya, maka ternyata di sana ia ditahan oleh polisi dengan tuduhan bahwa istrinya itu digilas oleh mobil karena kelalaiannya. Ternyata mobil yang menggilas istrinya itu adalah orang yang berpengaruh. Dan karena Lanjar adalah orang dari masyarakat lemah, maka ia menjadi korban. Ia dipenjara selama 1 bulan 7 hari. Anaknya yang berusia 10 tahun menjadi sakit hati, kecewa dan depresi, tidak mau sekolah. Sehingga neneknya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dari Jakarta pulang untuk menemani cucunya.
Dan tentunya Lanjar sendiri sangat-sangat kecewa. Ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Bapak Ibu, memang setiap orang tidak pernah luput dari penderitaan, kekecewaan, sakit hati, pergumulan, persoalan. Penderitaan hidup, pergumulan adalah sebuah realita, bukan fata morgana, dan kita tidak bisa menghindar darinya. Sebab kita tidak bisa mengendalikan keadaan yang ada di sekitar kita. Lalu ketika hal itu melanda kita, apa yang kita lakukan? Ketika Daud, seorang raja yang berkuasa, berpengaruh, bahkan berkenan di mata Tuhan, mengalami sakit hati, pergumulan, tekanan, apa yang dia lakukan? Maka di dalam perikop yang kita baca ini kita belajar dua hal. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, Daud berdoa dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus akui bahwa kenyataannya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap ujian kehidupan. Bahkan seseorang yang sangat berkuasa sekalipun, atau mempunyai nama besar, atau bahkan seorang yang dekat dengan Tuhan, atau bahkan seorang yang dikatakan pun berkenan bagi Tuhan, tidak luput dari krisis kehidupan. Mazmur pasal 3 ini adalah merupakan ungkapan Daud ketika ia harus meninggalkan Yerusalem istananya karena dikudeta oleh darah dagingnya sendiri, yaitu Absalom. Saat Daud beserta para pengikutnya, orang-orang setia, pergi meninggalkan istana adalah untuk menghindar dan melarikan diri dari Absalom. Dan saat itu Daud kembali seolah membayangkan bagaimana penderitaannya saat sebelumnya ia dikejar-kejar oleh Saul. Bila kita membaca kisah pelarian Daud di dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 8 mencatat, ia sangat sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Daud juga merasa malu karena harga dirinya sebagai seorang raja dan sebagai seorang ayah sudah hancur. Sampai ada seorang bernama Simei, adalah kerabat daripada Raja Saul yang tidak ada apa-apanya itu di hadapan Daud. Dia berani menghina Daud. Sambil berjalan ia mengutuk, melempari Daud dengan batu beserta rombongannya dan meninggalkan debu. Dan di dalam pelarian itu yang dicatat dalam 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun tempat ia melarikan diri dari anaknya sambil menangis. Kepalanya terselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Tidak memakai sepatu ataupun sandal. Karena apa saudara? Karena rasa malu, rasa sedih, karena kehormatan yang sudah hancur. Membuat Daud tidak lagi berkasut dan rasa kabung yang luar biasa. Seorang yang bernama Craig Keener, seorang pakar biblika yang juga banyak diakui, dikenal dan juga banyak buku-bukunya yang laris. Juga tidak pernah menyangka bahwa ternyata ia akhirnya mengalami sakit hati. Istri yang sangat dicintanya ternyata selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Ia udah berulang kali mencoba melakukan pendekatan agar istrinya itu kembali kepadanya. Tapi ternyata pada akhirnya istrinya mengajukan perceraian dan seluruh kekayaan hartanya dibawa oleh istrinya. Dia tinggal tersisa $10 dari harta kekayaannya. Keener adalah seorang yang setia melayani Tuhan juga. Dan karena di dalam sakit hati, pergumulan, kekecewaan itu, ia ingin bunuh diri. Lalu akhirnya seorang majelis di gerejanya berkata kepadanya, "Jika kamu bunuh diri karena perceraian ini, ingat keadaan di neraka jauh lebih buruk dibandingkan penderitaan yang kamu alami sekarang." Ketika Keener berada di dalam keadaan yang putus asa itu membuat dia sangat down sekali, keadaan begitu terpuruk.
Saat itu ia sedang mengambil gelar doktoral di sebuah universitas yang bagus, terkenal. Tapi akhirnya dengan perkataan majelis ini ia kembali bangkit. Ia kembali menikah dengan seorang wanita. Dan bersama dengan wanita ini mereka betul-betul melayani Tuhan dan ia kembali berbahagia. Kita harus akui kita rentan terhadap persoalan. Kita tidak bisa menghindari. Karena kita bukan pengatur keadaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Daud juga mengalami sakit hati, kekecewaan karena sikap anaknya ini, Daud enggak mau melawan. Karena darah dagingnya sendiri dilema buat dia. Dia juga sangat sayang kepada Absalom. Bahkan dia pernah berkata kepada panglimanya, kalau kalian menemukan Absalom, jangan dibunuh ya. Jangan. Kenapa? Karena dia sangat-sangat sayang. Ia bisa aja sebenarnya memakai kekuasaannya untuk harus melawan anaknya sendiri. Tetapi ternyata ia tidak melakukan hal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud adalah ia hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia berdoa, apa yang diungkapkan oleh Daud? Di dalam Mazmur yang kita baca tadi, di dalam ayat yang kedua, di sana ia berkata, ya Tuhan. Ungkapan Daud ini sebenarnya adalah sebuah ungkapan mengatakan, Tuhan, aku tidak berdaya. Aku tidak mampu menghadapi anakku sendiri. Aku panik Tuhan, aku tertekan, aku dilema. Aku bingung. Dan aku lemah. Aku tidak berdaya. Saudara, di dalam doa ini terkandung sebuah pengakuan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika ia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ia ingin mengungkapkan kepada Tuhan betapa banyak bla 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 bla. Betapa banyak kesulitanku, betapa banyak penyakitku, betapa banyak penderitaanku, betapa banyak pergumulanku dan lain sebagainya. Betapa banyak Tuhan. Saudara yang terkasih, Daud memang pernah mengalami Tuhan di masa mudanya dan ada banyak pengalaman yang dia alami. Kenapa ketika di tengah krisis ini ia datang kepada Tuhan dan ia berdoa kepada Tuhan? Ya, karena dia pernah mengalami siapa Allah. Ketika ia tidak berdaya tetapi berhadapan dengan seorang Goliat yang bertubuh besar, dengan pasukan bangsa Filistin yang bersenjata. Ia datang menghadapi Goliat hanya dengan nama Tuhan dan sebutir batu. Ketika ia menggembalakan domba sebelum ia menjadi raja, itu adalah pekerjaannya. Dan ia bisa mengalahkan binatang buas yang mencoba menerkam domba gembalaannya. Ketika ia sudah menjadi raja dan begitu di dalam pertempuran, di dalam peperangan, dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Pengalaman ini membuat dia yang saya hanya bisa lakukan adalah berdoa dan berserah. Daud menyatakan kebergantungannya, ya Tuhan, betapa banyak. Di dalam ayat yang ketiga, di sana Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, Tuhan. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Apa maksud daripada perkataan Daud ini? Ketika orang-orang berkata baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Hal ini mengungkapkan Daud kembali mengingat masa lalunya. Ada satu masa yang kelam. Ada satu masa di dalam dia mengalami benar-benar kejatuhan. Ketika ia merebut Batseba dengan cara yang licik, membiarkan Uria itu mati terbunuh. Dia bilang kepada pasukan tentara, letakkan Uria di barisan paling depan. Karena sudah mengincar istri Uria yang cantik itu. Nah, ketika dia mendengar omongan ini kembali, oh Tuhan tidak bakal menolongmu. Ingatlah kamu pernah memiliki masa yang kelam. Kamu seorang blacklist. Kamu seorang pendosa, Daud. Ketika mendengar perkataan itu, Daud kembali diingatkan, siapa aku Tuhan? Ya, aku memang orang berdosa. Aku bukan orang yang suci.
Tetapi Daud mengenal bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dia tahu siapa Allahnya. Karena itu ia berani berkata, ketika orang berkata kepadaku tidak ada pertolongan baginya, namun aku tetap percaya Tuhan. Ya, di dalam ayat yang keempat dia berkata nanti, tetapi Engkau Tuhan. Nah, sudah yang terkasih di dalam kehidupan ini, pasti kita juga pernah mengalami masa-masa seperti Daud, bukan? Begitu banyak persoalan kita. Kalau kita uraikan, 1, nih, 2, 3. Tapi ternyata ketika kita berdoa, Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, berdoalah. Mungkin kita berkata, doa, aku sudah berdoa. Doa bukan sebuah kalimat yang klise. Doa dikatakan dalam Alkitab di Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Doa adalah sebuah cara di mana Allah bekerja melalui doa-doa kita. Bahkan doa bisa melakukan hal-hal yang melampaui dari apa yang kita pikirkan, bahkan kita doakan. Sudah yang terkasih, ketika anak saya Joyce masih kecil, masih TK waktu itu, TK atau SD masih kecil. Dia mengalami batuk yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, jadi bolak-balik, terus ke dokter, bolak-balik ke dokter, antibiotik, ya, tidak pernah berhenti. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak berhenti. Sampai kami datang kepada seorang dokter. Waktu itu ada di klinik Ho, sekarang sudah diubah menjadi rumah sakit Siloam di Dr. Cipto. Kemudian kami membeli alat untuk itu, alat diuap gitu ya. Terus saya berpikir, Tuhan, kalau anak saya minum terus-menerus obat ini, tentu ada pengaruh efek dampak buruk di dalam tubuhnya gitu ya. Nah, ternyata waktu itu ada juga seorang jemaat, dia punya anak usianya hampir sama dengan Joyce, juga mengalami penyakit yang sama. Batuk tidak berhenti-berhenti. Nah, suatu hari ketika saya ketemu, saya tanya, anakmu udah sembuh? Udah, Cik. Lo berobat di mana? Ke Singapura. Diobatin gimana di sana? Oh, cuma dikasih uap kok, Cik, cuma sebentar aja. Sekarang sudah sembuh? Udah, Cik, cuma sebentar. Cuman gitu toh, sembuh. Udah gak batuk lagi. Ketika mendengar itu, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, apa saya harus bawa anak saya ke Singapura? Biayanya berapa? Akhirnya di tengah-tengah keputusasaan itu, saya berdoa, saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, jika memang Tuhan tidak berkenan menyembuhkan, tunjukkan kepada saya, kepada siapa saya harus datang. Arahkan saya, tunjukkan kepada saya jikalau masih ada pribadi yang lain yang bisa menyembuhkan anak saya selain Tuhan. Tunjukkan. Itu merupakan suatu ungkapan hati saya karena saya benar-benar berserah, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Masa sih Tuhan saya harus ke Singapura dengan biaya yang besar. Saya berdoa, itu benar-benar keputusasaan saya. Bapak Ibu, ternyata Tuhan tidak berdiam. Setelah saya menaikkan doa, itu benar-benar doa saya sudah mentak benar. Besok itu saya melihat Joyce sudah mulai berkurang batuknya. Saya tanya, Joyce gimana batukmu nak? Udah mulai berkurang mama. Loh kok bisa sih? Udah tahu. Mulai dari tadi bangun pagi udah berkurang. Terus saya coba perhatikan ya, sehari, 2 hari itu semakin berkurang. Terus saya katakan sama dia, Joyce, mama sudah doa nak. Nah ini loh yang seringkali membuat anak-anak kami itu tuh mengalami Tuhan juga. Karena pengalaman kami share. Mama udah Joyce, mama udah doa loh Joyce. Mama benar-benar udah buntu dan tak bilang Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak berkenan menyembuhkan, tuntun saya, arahkan saya. Apakah ada pribadi yang lain selain Tuhan yang bisa menyembuhkan.
Nah jadi di tengah-tengah keputusasaan itu Tuhan bekerja dan akhirnya Joyce mengatakan, iya mama, memang Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup keluarga kita. Nah jadi Bapak Ibu, ketika benar-benar putus asa saya hanya bisa berserah dan Tuhan menyembuhkan. Jadi Joyce itu sempat 3 bulan minum antibiotik tanpa henti karena batuknya gak pernah sembuh. Ketika pun udah dibeli alat itu untuk diuap, juga tidak sembuh. Saya yakin setiap kita sudah mengalami Tuhan di dalam doa-doa kita. Doa bukan sebuah hal yang klise, tetapi melalui doa Tuhan bekerja. Bahkan doa itu melampaui dari apa yang kita doakan, karena melalui itu Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya yakin kita pernah mengalami Tuhan melalui doa. Bahkan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak mengalami Tuhan. Dan Elia sendiri dicatat, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Itu dicatat oleh Yakobus. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya merenungkan bahwa bukan kebetulan kalau penulis itu Yakobus mengatakan dengan kata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 2 ayat 16 atau 15 kalau tidak salah. Yakobus pasal 2 ada di situ. Bukan kebetulan. Itu penulis ingin menekankan kepada kita bahwa Elia adalah manusia biasa. Bukan siapa-siapa. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, maka api dari langit itu turun untuk menyambar korban yang dia susun di Mezpah. Di Gunung Karmel. Untuk membuktikan siapa Allah Israel kepada nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Isabel pada saat itu. Elia adalah manusia biasa dan itu sangat terbukti ketika dia juga depresi, stres. Karena setelah dia melakukan itu Isabel ingin membunuhnya. Dan dia stres, dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Ini sebuah bukti. Elia itu manusia sama seperti kita. Tetapi ketika dia berdoa, sungguh kuasa Tuhan itu nyata. Bapak Ibu, jangan kita anggap remeh doa. Kami juga banyak mengalami Tuhan melalui doa. Nah, ketika Daud melakukan hal yang pertama itu, dia berdoa dan berserah. Yang kedua apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah atau keadaan di mana dia ada. Bapak Ibu, setelah kita berdoa, maka kita harus mengalihkan pandangan kita bukan lagi pada masalah, pada situasi di mana kita ada, tetapi melainkan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen setelah berdoa namun masih dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan masalah yang dihadapi. Kita terus mengingat dan berfokus pada masalah itu. Kita terpaku pada masalah kita dan tidak lagi melihat pada kuasa Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, namun pandangan dan fokus kita masih tetap pada keadaan kita, maka tentunya kita akan semakin terpuruk dan tidak lagi memiliki semangat untuk menghadapi keadaan itu. Apa yang dilakukan oleh Daud setelah dia berdoa dan berserah dan berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, aku tidak mampu. Ayat yang ketiga di sini dicatat. Mohon maaf, ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan. Kata tetapi di sini adalah untuk menyatakan sebuah keadaan, sebuah peralihan dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ketika Daud berkata, tetapi Tuhan. Dia tidak berkata, tetapi aku. Aku seorang pahlawan perang. Aku seorang raja yang gagah perkasa, yang berkuasa. Aku seorang pahlawan yang sudah memiliki strategi begitu luar biasa banyak untuk berperang. Tidak. Tapi ia berkata, tetapi Tuhan. Ini artinya adalah Daud sekarang mengalihkan pandangannya. Kalau sebelumnya dia mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyaknya masalahku. Sekarang dia beralih, tetapi
tetapi Engkau Tuhan. Oh, dia sekarang mengalihkan fokusnya, saudara. Kalau tadi banyak lawanku Tuhan, Absalom, pasukannya beribu-ribu, tetapi Engkau Tuhan. Dan terkasih, hari ini kita banyak mendengar berita yang membuat kita juga bisa khawatir dan takut. Ya, kita udah mendengar berita adanya resesi ekonomi tahun 2023, kemudian mutasi virus COVID, XBB gitu ya. Kemudian perang konflik antara Ukraina Rusia yang sampai hari ini belum terselesaikan. Oh, itu nanti mengarah ke perang dunia ketiga. Dan ada banyak yang lain yang membuat kita khawatir. Dan kita tahu itu sebuah fakta, itu sebuah realita. Tetapi ketika Daud juga melihat keadaannya dan dia berkata, tetapi Engkau Tuhan. Ini artinya ia melihat secara fakta bahwa memang Absalom sedang mengepungnya bersama pasukannya. Tetapi Engkau juga Tuhan, sebuah realita, sebuah kenyataan, sebuah pribadi yang juga ada dan menjadi perisaiku. Sedang terkasih, Daud sadar ketika dia bersembunyi di Bukit Zaitun bersama pasukannya. Absalom sesewaktu bisa mengepungnya bersama juga pasukannya dan membunuh mereka. Tetapi aku percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan, perisai yang mengelilingi aku. Absalom bisa mengepung dan mengelilinginya, tetapi Engkau Tuhan juga perisai yang mengelilingi aku. Berarti kalau dikontraskan kekuatan, kepungan daripada Absalom dengan perisai Tuhan yang mengepung mengelilingi Daud. Tentu perisai Tuhan yang mengelilingi Daud jauh lebih hebat. Jadi sekarang Daud mengalihkan pandangannya, tetapi Engkau Tuhan. Ketika Daud menaiki Bukit Zaitun itu tadi dengan tertunduk penuh rasa malu. Kenapa dia malu? Karena sebagai seorang raja, sebagai seorang ayah, harkatnya, kehormatannya sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Sehingga dia naik dengan tertunduk, dengan tidak berkasut. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya dari situasi di mana dia ada dan berkata, tetapi Engkau Tuhan, sebuah realita juga yang mampu menjadi perisai bagiku. Ia menjadi kuat, saudara. Ia menjadi percaya, bahkan ayat berikutnya mencatat, sekarang aku akan membaringkan tubuhku. Dia bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena dia sudah berfokus sekarang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, seringkali kita masih cemas, bahkan gak bisa tidur. Kenapa? Karena kita belum mengalihkan pandangan kita. Kita masih berpusat pada keadaan kita dan berpikir, bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Padahal kita sudah berdoa. Coba jangan berfokus pada keadaan, pada masalah kita. Alihkan, fokuslah pada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan. Tuhan adalah sebuah pribadi yang nyata. Bukan hanya sekedar imajinatif kita. Bukan hanya sekedar iman kita, harapan kita, impian kita, bukan. Di sepanjang sejarah sangat terbukti bahwa Allah adalah sebuah pribadi yang nyata, yang memimpin sejarah dunia ini dan juga hidup saudara dan saya. Ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu bisa berjalan di atas masalah. Karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah yang kita alami, dari persoalan dan dari sakit penyakit yang kita alami. Seandainya pun Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita untuk sembuh. Tuhan tidak mengubah keadaan kita dan tetap sama. Tapi kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Bapak Ibu, mari kita mengalami Allah di dalam sakit hati, di dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, dalam keterpurukan. Alamilah Tuhan. Jangan mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, toh kita tetap juga jalani, bukan? Kita pun mengeluh, kita tetap lakoni, kan?
Kita pun mengeluh, kita tetap lewati kan. Karena itu sebuah realitas, sebuah kenyataan. Tidak bisa kita menghindar dan melari darinya. Ya daripada kita mengeluh dan toh kita tetap jalani lakoni. Lebih baik berserah, bersyukur. Karena ketika kita mengeluh, itu akan yang rugi adalah kita. Tidak ada semangat, tidak ada kekuatan. Tapi kalau kita menjalani dengan berfokus kepada Tuhan, maka ketika kita flashback, kita akan melihat, iya ya Tuhan, kenapa ya bisa saya jalani? Ya, karena memang ketika kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan yang maha kuasa dan maha besar itu bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan, tetapi Ia mampu bertindak untuk melakukan hal-hal yang mustahil demi untuk kemuliaannya. Demi untuk orang-orang tahu siapa Dia. Ini loh aku, Allah. Hebat bukan? Ya Tuhan. Ketika Allah memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel, maka itu diawali dengan kalimat, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah ingin supaya umatnya mengenal siapa Dia. Dan salah satu cara kita untuk mengenal siapa Allah adalah kita mengalaminya di dalam kesakitan, sakit hati, kegagalan, keterpurukan, penderitaan. Sebuah anugerah bila kita mengalami Allah. Tapi seringkali kita mengalaminya dalam ketidakberdayaan kita. Karena ketika kita hebat, kita tidak bisa mengalami Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan Tuhan ketika kita masih mampu, bukan? Kita tidak bisa mengandalkan Tuhan ketika kita masih bisa. Tapi saat kita benar-benar tidak berdaya, akhirnya kita hand up. Tuhan, aku tidak mampu. Tapi aku percaya Engkau bisa karena Engkau Allah yang El Shaddai. Biarlah pengalaman Daud ini boleh menjadi pengalaman kita. Berdoa dan berserah. Dan tidak lagi berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada Tuhan. Saya yakin setiap kita sudah mengalami Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan terus berkarya di dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita akan terus diberi anugerah mengalami Allah. Dan semakin mengalami Allah, kita akan semakin mempercayainya. Sehingga hidup ini kita akan jalani bersama Dia. Tanpa beban. Karena beban kita sudah diambil alih oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar dari Daud. Sehingga ketika dia mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Ayat berikutnya mengatakan, sekarang aku bisa terbaring dengan tenang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang penuh dengan sukacita. Masalah tetap ada? Ya. Kita tidak tahu hasil akhir. Tapi kita percaya sebagai Allah yang berkuasa, yang mampu bertindak. Dan sebagai Allah yang maha kasih dan maha bijaksana. Ia pasti memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita mengalami Allah dalam setiap musim hidup kita. Amin.